Oke, Shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021. Berita saya ambil dari kompas.com, dari channel YouTube-nya, karena baru saja kita melihat satu berita dari Kompas bahwa terjadi ledakan bom bunuh diri di satu gereja katedral di Makassar. Gitu ya. Kita akan lihat videonya, mungkin saya tidak akan putar semua. Nanti untuk channel link videonya saya sertakan di deskripsi. Anda bisa lihat sendiri lebih lengkap videonya ya. Oke, kita lihat videonya sebentar. Selamat siang rekan-rekan semua. Jadi perlu kami laporkan sekitar pukul 10.35 waktu Indonesia bagian tengah ya, tadi terjadi 10.35 ledakan bom yang diduga pelaku bom bunuh diri di depan gereja katedral di Jalan Rajulalido Makassar. Sementara data awal yang kami saat ini kita sedang menangani penjaga perimeter dan penanganan TKP. Sementara data awal yang kita sampaikan, satu korban yang dipastikan sebagai pelaku bom bunuh diri tersebut. Kemudian ada 9 masyarakat, 5 petugas gereja dan 4 jamaah yang saat ini sedang dalam perawatan. Ya, itu aja berita yang saya bisa tampilkan di sini. Sekali lagi untuk lebih lengkapnya silahkan Anda lihat sendiri pada link berita yang saya sertakan di sana. Pada link di deskripsi ya. Anda bisa lihat sendiri beritanya lebih lengkap, dan saya lihat sampai saat ini masih banyak breaking news yang membahas soal ini. Jadi ini terjadi baru saja di salah satu gereja katedral di Makassar. Bagaimana ada bom bunuh diri yang terjadi di sana. Dan ini menambah deretan panjang daftar peristiwa-peristiwa bunuh diri atau bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia, dan bukan cuma di Indonesia, di negara-negara di luar negeri juga banyak, gitu ya. Nah, pada video ini saya tidak akan membahas mengenai motivasi di balik ini semua, siapa pelakunya dan segala macam, karena itu bukan bidang kita, dan biar kepolisian bertindak, Densus 88 semua yang bertindak menyelesaikan semuanya itu. Kita berdoa supaya semuanya bisa terselesaikan dan Indonesia kembali bisa menjadi negara yang aman, setiap orang punya kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Tapi saya teringat dalam firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat yang kedua sampai yang ketiga, bunyinya seperti ini. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu, dibilang, akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa saatnya akan datang, bahwa ada orang yang akan membunuh kamu, dan waktu dia melakukan satu tindakan untuk membunuh umat Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, dia menyangka kalau dia melakukan itu semua bagi Allah. Ia berbuat bakti bagi Allah, kata firman Tuhan seperti itu. Itu lanjutannya, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah, itu kata firman Tuhan tentang orang-orang yang melakukan suatu tindakan untuk membunuh umat Tuhan, untuk membunuh gereja Tuhan, untuk membunuh orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, dengan satu pikiran dalam hatinya bahwa dia menyangka yang dia lakukan dia adalah berbuat bakti bagi Allah. Gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Yesus tadi sudah jelaskan, itu semua terjadi karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Sekali lagi saya tidak membahas mengenai motivasi apa di balik semuanya ini. Tetapi kalau misalnya ada orang yang dengan militan, dengan satu keberanian dia melakukan sesuatu dan dia menyangka dia lakukan itu untuk berbuat bakti kepada Allahnya, itu terjadi semata-mata karena dia tidak mengenal siapa itu Bapa, siapa itu Yesus. Nah, waktu saya mendengar berita ini tadi setelah selesai berdoa, istri saya cerita tentang berita ini, dalam hati saya langsung terpikir itu adalah gambaran tentang bagaimana orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu adalah gambaran bahwa di sekitar kita banyak orang yang tidak mengenal baik Bapa maupun Yesus. Sehingga dia melakukan sesuatu yang dianggap itu berbuat bakti bagi Allahnya. Itu berbuat bakti bagi agamanya. Gitu. Itu terjadi karena yang seperti tadi Yesus bilang di Yohanes tadi, bahwa dia tidak mengenal baik aku maupun Bapa. Nah, ini menjadi satu pelajaran, menjadi satu perenungan buat kita umat Tuhan, bahwa masih banyak orang di luar sana yang tidak mengenal siapa itu Yesus, siapa itu Bapa. Gitu. Dan ini menjadi tanggung jawab kita sama-sama untuk mari kita memberitakan firman Tuhan supaya orang mengenal siapa itu Yesus. Orang mengenal bagaimana Yesus mengasihi umatnya, orang mengenal bagaimana Yesus mengasihi manusia sehingga dia datang meninggalkan segala kealahannya dan menjadi manusia supaya bisa menebus kita semua. Dan dia lakukan itu dengan kasih.
Dan dia lakukan itu dengan kasih. Dia tidak datang membawa satu agama tertentu, Yesus tidak datang membawa satu ajaran tertentu, tetapi Yesus datang membawa keselamatan bagi semua manusia. Dan itu menjadi tugas gereja Tuhan, itu menjadi tugas Anda dan saya umat Tuhan, untuk mari beritakan Injil. Kita jangan hanya sekedar terfokus pada suatu gedung gereja yang kita mau jaga semakin lama semakin besar, atau satu denominasi tertentu, tidak. Di luar sana banyak orang yang perlu mendengar Tuhan. Di luar sana banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan itu menjadi tugas gereja Tuhan untuk memberitakan siapa itu Yesus. Itu yang pertama pelajaran yang saya ambil dari peristiwa ini, bahwa dalam firman Tuhan dikatakan apabila ada orang yang membunuh kamu, dia menyangka dia melakukan itu adalah berbuat bakti bagi Allah. Itu jelas kata firman Tuhan tertulis begitu. Ada orang yang menyangka bahwa dia berbuat bakti bagi Allahnya, dia berbuat bakti bagi agamanya dengan membunuh umat Tuhan. Itu kata firman Tuhan tertulis seperti itu. Dan itu terjadi karena mereka tidak mengenal siapa Allah dan siapa Bapa. Siapa itu Yesus. Dan itu menjadi tugas gereja Tuhan untuk memperkenalkannya. Itu tugas untuk gereja Tuhan untuk menyatakan siapa pribadi Allah. Tugas dari gereja Tuhan, umat Tuhan, Anda dan saya, untuk menyampaikan siapa itu Yesus, bagaimana kasihnya buat kita semua, dan bagaimana dia akan datang kembali menjemput kita. Bagaimana dia akan datang kembali menjadi hakim atas segala sesuatu. Ini yang pertama yang saya ambil dari peristiwa ini. Dan yang kedua buat kita semua umat Tuhan, tentunya dari sini semua kita harus makin mengerti bahwa kedatangan Kristus semakin dekat. Itu membuat kita semua harus semakin mempersiapkan diri. Kita lihat ayat yang lain. Dalam Matius 24 ayat 9-10 dikatakan seperti ini. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Orang dibenci oleh karena nama Yesus, karena dia orang Kristen, karena dia menyembah Yesus, maka dia dibenci. Itu kata firman Tuhan. Gitu ya. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dalam Matius 24 ayat 33 di bawahnya, demikian juga jikalau kamu melihat semuanya ini, satu hal yang kita perlu ingat, kalau semuanya itu kita lihat dan nampak jelas di depan kita, ketahuilah, dia bilang, waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan, mari, gereja Tuhan perlu membuka diri untuk memberitakan Injil. Gereja Tuhan tidak hanya terfokus di dalam sebuah gedung tertentu, gereja Tuhan atau umat Tuhan tidak hanya memikirkan masalah nama denominasinya dia, tapi gereja Tuhan bagaimana kita bisa bersatu, berdoa bersama-sama, bagaimana kita saling mendukung satu dengan yang lainnya untuk mulai memberitakan Injil. Dari gereja mana, dari pelayanan apa, denominasi apapun juga, kita harus sama-sama mari beritakan Injil, biar orang mengenal siapa itu Yesus. Dan yang kedua, waktu kita melihat semuanya ini adalah gambaran bahwa kedatangannya sudah semakin dekat. Mari kita masing-masing mempersiapkan diri sebaik mungkin. Gitu ya. Dan tadi kata firman Tuhan, kalau kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Matius 24 yang tadi, ayat 44 di bawahnya lagi. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Mari kita mempersiapkan diri. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini yang penting, saudaraku. Pada saat kita berpikir semuanya baik-baik saja, pada saat kita berpikir semuanya tidak akan terjadi, justru pada saat yang kita tidak duga-duga, pada saat itulah anak manusia datang. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Satu ayat yang terakhir dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jelas, saudaraku, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua. Mari gereja Tuhan, buka diri, beritakan firman Tuhan melalui apapun yang bisa kita lakukan. Sampaikan firman Tuhan melalui media apapun juga, melalui kesempatan apapun yang kita punya, supaya orang mengenal siapa itu Yesus. Dan yang kedua, mari persiapkan diri kita untuk menjalankan kedatangan Yesus yang semakin dekat. Dia akan datang pada saat yang kita tidak duga. Itu ya. Mudah-mudahan dari penjelasan yang sederhana ini mengingatkan kita semua untuk mari kita lebih mendekat pada Tuhan, mari kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Dan satu lagi, jangan tutup mulut kita untuk memberitakan firman Tuhan. Sampaikan firman Tuhan biar orang mengenal siapa itu Allah. Itu ya. Dan kita berdoa supaya masalah ini cepat selesai dan Densus 88 segala sesuatu bisa menyelesaikannya dan Indonesia kembali menjadi negara yang tenang supaya kita semua bisa beribadah saling menghargai satu dengan yang lainnya. Itu ya. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita selanjutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan mereka satu pelajaran dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.